Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak menjawab salam, mudah-mudahan sadar bahwa ketika menjawab salam itu adalah kebaikan. Maka siapa yang menjawab salam, dia akan dimasukkan di dalam surganya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak cintai, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang indah ini, Allah masih berikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat untuk beribadah. Dan alhamdulillah pagi ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepercayaan kepada kita untuk bisa menghadapi hari ini. Hari ini adalah hari Jumat, hari yang berkah, hari yang indah, hari yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hari yang agung. Apalagi kita sebagai seorang penuntut ilmu, seorang murid harus senantiasa tahu keberkahan yang ada di dalam hari Jumat. Maka kesempatan hari ini Ustadz akan sampaikan bagaimana adab-adab kita sebagai seorang muslim untuk menuntut ilmu. Ketahuilah bahwa orang-orang yang sedang menuntut ilmu itu sedang berada di dalam lingkaran yang dinaungi oleh para malaikat. Senang nggak kalau kita duduk di majelis ilmu, tapi di situ ada para malaikat yang mendoakan kita? Siapa yang mau? Tentu kita semua akan mau mengikuti itu. Maka ada adab-adab agar kita dalam menuntut ilmu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa adab-adab itu? Adab-adab menuntut ilmu yang pertama. Ya. Yakinlah bahwa orang yang menuntut ilmu itu akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu surganya Allah. Ya. Jadi ketika kita menuntut ilmu, belajar ilmu apapun itu yang bermanfaat, maka Allah tetapkan kita menjadi orang-orang yang akan mendapatkan surganya Allah. Pasti kita semua mau untuk mendapatkan surganya Allah. Maka orang sebagai seorang penuntut ilmu, selain dia ditetapkan Allah SWT sebagai orang yang akan mendapatkan surganya Allah, karena apa? Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Lalu apa lagi? Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Apa itu? Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Maka ilmu yang kita miliki nanti kalau kita sudah amalkan, itu akan membawa kita kepada amal jariah kita, amal kita yang akan terus mengalir kepada kita. Dan orang yang menuntut ilmu itu akan ditinggikan derajatnya, akan dinaikkan derajatnya. Kalau kita tadinya berada di bawah, tapi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi yang teratas, siapa yang tidak mau? Pasti semuanya mau. Karena Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu dengan derajat yang tinggi. Masya Allah. Maka ketika kita menuntut ilmu, kita harus serius. Ya. Kita harus fokus. Kita harus sami'na wa ta'na. Apa itu? Kita harus dengar dan laksanakan. Apa yang dikatakan oleh guru, apa yang diperintahkan oleh ustadz-ustazah, maka laksanakan, dengarkan secara seksama dan laksanakan. Sami'na wa ata'na. Misalnya
anak-anakku diminta untuk duduk, segera duduk rapi. Karena orang yang menuntut ilmu dengan serius itu akan memanfaatkan dirinya dan menempatkan dirinya untuk bersikap yang baik, sikap yang patuh, sikap yang membuat dirinya nyaman terhadap, dan kita akan mendapatkan keberkahan dari ilmu. Maka niatkan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita menuntut ilmu bukan untuk sombong-sombongan, tetapi kita menuntut ilmu untuk lillahi ta'ala, mendapatkan surganya Allah, mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Maka anak-anakku yang dirahmati Allah SWT, siapa orang pagi ini yang mendapatkan ilmu, yang pertama dia akan mendapatkan surga, yang kedua dia akan mendapatkan amal jariah. Dan syaratnya adalah harus karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena disuruh sama orang tua. Betul, ketika kita disuruh sama ayah bunda kita harus taat sama mereka. Nah, tapi akan lebih bagus lagi bahwa ketika kita mencari ilmu itu karena memang perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka terus menuntut ilmu itu adalah kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika di dalam menuntut ilmu itu, tadi Ustadz bilang bahwa malaikat berada di lingkungan kita. Dan malaikat itu akan mengaminkan doa-doa kita. Maka ketika menuntut ilmu, jangan lupa berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan. Untuk dimudahkan dalam menuntut ilmu. Mudah ketika belajar tahsin, bisa lancar membaca Al-Qur'an. Berdoa sama Allah, karena sesungguhnya doa itu yang akan membawa kita dimudahkan segala urusan kita. Jadi jangan pernah ketika kita duduk menuntut ilmu, jangan lupa berdoa. Nah, doanya sudah hafal? Ya, sudah, nanti disampaikan dan sudah disampaikan oleh ustadz-ustadzah kalian. Yang selanjutnya apa? Ketika kita menuntut ilmu, kita harus bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Karena dengan kesungguhan itu, kalau kita sungguh-sungguh menuntut ilmu, wah, semangat, itu akan lebih mudah masuk di dalam otak kita. Masuk dalam otak kita untuk menjadi ilmu kita, dan ilmu kita dimudahkan Allah SWT dan lebih bermanfaat untuk kita. Ya, orang yang menuntut ilmu harus sungguh-sungguh, semangat, jangan pantang menyerah. Ya, semuanya harus siap. Lalu apa yang ketiga? Yang selanjutnya, kalau kita menuntut ilmu, maka jangan suka melakukan perbuatan yang dilarang sama Allah. Contohnya apa? Contohnya ketika kita menuntut ilmu, tidak boleh berkata kasar, ya, tidak boleh berkata yang tidak baik, dan semua harus melakukan dan berkata kebaikan-kebaikan. Nah, ketika kita berkata baik, maka Allah akan mudahkan. Tetapi ketika kita bermaksiat sama Allah, kita menjadi orang-orang yang tidak bisa berpikir. Misalnya kita mau belajar, disuruh sama bunda, sama ayah, tapi kita marah-marah. Boleh gak? Gak boleh. Kita harus semangat. Kalau ayah bunda sudah memanggil untuk belajar, nah langsung segera siap. Aku akan belajar karena aku akan menjadi ahli surga. Karena aku akan menjadi orang yang hebat. Karena aku akan menjadi orang yang sukses. Maka aku tidak akan pernah lagi bermaksiat kepada Allah, tidak pernah lagi akan marah-marah sama orang tua.
Maka anak-anakku yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan kalian semua hari ini bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan baik, kegiatan pembelajaran dengan sempurna, dengan ustadz-ustadzah yang membimbing kalian, dan kalian menjadi orang-orang yang akan dirindukan oleh Allah SWT di dalam surganya Allah. Dan mudah-mudahan ayah bunda yang mendampingi kalian juga diberikan kemudahan, diberikan kelapangan, sehingga bisa membawa kalian menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, sehingga kita termasuk di dalam orang-orang di barisan yang terbaik di belakang Rasulullah SAW untuk menuju surganya Allah. Sukses buat kalian, mudah-mudahan berhasil, dan mudah-mudahan senantiasa diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.